Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 11 paralel 2 mata kuliah struktur data akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah struktur data. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Kaulan Sadida, lalu yang kedua ada Karya Visnugroho, dan yang ketiga ada saya sendiri, Sultan Faras Razin, dan yang terakhir ada Nurul Fadilah. Oke, jadi apa sih yang melatar belakangi kita dalam mengambil topik ini? Yang pertama itu ada manajemen data yang sangat banyak dapat menjadi suatu tantangan bagi suatu institusi kesehatan. Kemudian, manajemen jauh lebih mudah jika disandingkan dengan penggunaan teknologi karena dapat mengurangi adanya human error. Lalu yang terakhir, kasus yang sering terjadi dalam sebuah instansi kesehatan adalah sering terjadinya penggandaan nomor pasien rekam medis serta dokter. Kemudian ada salah diagnosa dengan dokter yang memeriksa pasien selama proses sistem rekam medis berlangsung. Kemudian untuk tujuan dari proyek ini adalah memberikan solusi efisien untuk melacak dan mengelola informasi kesehatan pasien secara terintegrasi. Untuk metode struktur data akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk metode struktur data itu kita pakai 4 struktur data. Yang pertama itu ada vektor. Vektor itu array satu dimensi dan dia itu suatu array yang value atau nilainya itu hanya ditunjukkan oleh suatu indeks. Nah, pada project kita itu struktur data ini dipilih karena cara kerjanya itu mampu menunjang fungsi untuk pencatatan riwayat obat yang telah diberikan dan efeknya kepada pasien, fungsi untuk manajemen obat dan resep, serta fungsi untuk manajemen jadwal perawatan dan pengingat. Nah, lebih detailnya lagi, implementasi struktur data vektor ini dalam produk manajemen kesehatan pasien itu mencatat nama-nama dokter yang terdaftar dalam sistem, menyimpan data daftar penyakit, menyimpan tugas-tugas yang dapat dilakukan dalam manajemen jadwal seperti menambahkan jadwal perawatan, mengubah jadwal perawatan, menghapus jadwal perawatan, dan melihat jadwal perawatan. Struktur data berikutnya adalah array. Array merupakan suatu variabel yang khas dan memiliki kemampuan dalam memberi tempat yang dapat memberi tampungan nilai lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Nah, struktur data array ini diimplementasikan dalam fungsi pencatatan riwayat penyakit dan informasi medis. Lebih detailnya lagi, implementasi struktur data array itu dalam produk yang kita buat itu untuk menambahkan dan merekam riwayat penyakit dari suatu pasien ketika dia menjalani sebuah pemeriksaan. Sehingga ketika pasien tersebut ingin berkunjung kembali ke rumah sakit, maka seluruh riwayat penyakit yang sebelumnya ada atau sebelumnya dicatat itu akan muncul di dalam database. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk metode struktur data, hashable dan juga hashing. Eh, untuk hashing sendiri itu konsepnya hashing adalah proses transformasi aritmatika yang mengubah sebuah string karakter menjadi nilai numerik unik yang merepresentasikan string aslinya. Nilai numerik ini disebut sebagai hash value. Kegunaan hashing sendiri, yang pertama itu pengindeksan dalam pengambilan data. Jadi hashing ini digunakan untuk mengindeks dan mengambil kembali key di database. Kalau di sini menggunakan hash table. Kemudian ada pengamanan data. Salah satu pengaplikasian yang penting dari hashing ini adalah keamanan data, terutama untuk menyembunyikan password asli, di mana struktur data ini sudah kami terapkan di program kami, yaitu fungsi terkait keamanan data yang kami buat melalui fitur login dengan username dan juga password. Kemudian ada hash table. Untuk konsepnya sendiri, hash table adalah struktur data yang menggunakan array untuk menyimpan data dengan cepat dan efisien. Eh, Cara kerja stable sendiri dengan menghashing key ketika ada data yang ingin disimpan, key dihash menggunakan fungsi hash. Untuk alasan kami memilih struktur data ini karena memungkinkan operasi penyimpanan, pencarian, penambahan dan penghapusan data dilakukan dalam waktu yang cukup cepat dan juga sangat efisien dalam hal penggunaan memori. Selain itu juga struktur data ini dipilih karena cara kerjanya yang mampu menunjung fungsi pencatatan riwayat obat yang telah diberikan dan efeknya kepada pasien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Di sini kita langsung masuk aja ke demo dari program ya. Jadi di sini kita coba jalankan. Nah, ini untuk dari segi tampilan awalnya, jadi ada tiga pilihan, yaitu dari daftar, login, dan juga keluar. Mungkin di sini kita coba untuk daftar dulu.
Di sini kita diminta untuk memasukkan username. Misalkan di sini kita masukkan edit dan passwordnya edit 30. Terus akan berhasil terdaftar, dan setelah terdaftar nanti bakal langsung tersimpan ke data pasien.txt yang ada di sini gitu. Kemudian kita lanjut, misalkan kita mencoba untuk login dari data tersebut. Di sini kita diminta untuk masukkan username dan password juga. Dan ini sebenarnya ketika kita meng-close dari program ini sendiri, kita masih tetap bisa login karena memang datanya udah tersimpan di dalam data pasien.txt tadi. Dan ini di main menu sendiri ada beberapa pilihan dan beberapa fungsi yang diterapkan. Itu yang pertama itu terkait dengan biodata juga riwayat penyakit. Itu di nomor 1 dan juga nomor 2 ada manajemen obat, yang ketiga kampanye dari riwayat obat, dan kelima itu ada di pendataan jadwal. Mungkin kita coba di nomor 1 dulu untuk input biodata. Di sini pertama kita diminta untuk memasukkan nama pasien. Di sini misalkan Galang, nomor identitas pasiennya 123, usia pasiennya 20, alamat pasiennya itu ada di Bogor, kontak pasiennya itu 2, dan langsung tersimpan. Jadi dari data yang sudah kita masukkan ini nanti bakal langsung muncul output itu bakal ditampilkan di sini. Selain itu juga ini udah disimpan sebenarnya ke dalam ini biodata.txt. Terus kita lanjut dari biodata itu sendiri, kita udah integrasikan ke dalam fungsi lainnya. Sebenarnya ketika kita masukkan riwayat penyakit, di sini kita diminta untuk masukkan nama, dan sudah terintegrasi, dan ketika kita di sini memasukkan riwayat penyakit batuk, kemudian bakal langsung terprint riwayat penyakit untuk pasien Galang dan langsung tersimpan ke dalam file biodata.txt juga. Kemudian lanjut di yang ketiga, yaitu manajemen obat. Di sini sebenarnya kita udah membuat suatu database dengan menghardcode dari codingnya itu di sekitar sini. Nah, ini jadi nanti dari database ini bisa kita panggil menggunakan hash table, dan implementasinya mungkin kita langsung dimain saja. Di sini kita mungkin di nomor 10 asma, ini ada obatnya itu salbutamol dan resepnya inhalasikan 2 kali. Ini sesuai dengan ada di sini. Kemudian lanjut, misalkan kita ini untuk A itu untuk melanjutkan pencarian, dan B itu untuk menyelesaikan pencariannya. Kemudian lanjut di fungsi nomor 4, yaitu riwayat obat. Di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah pasien terlebih dahulu, kemudian untuk namanya sudah terintegrasi juga. Di sini misalkan yang tadi nomor 10 asma, misalkan sudah kita klikkan N, dan di sini bakal muncul riwayat obat untuk pasien Galang yang memang sesuai dengan penyakitnya itu sendiri gitu. Kemudian yang kelima itu ada penyertaan jadwal. Di sini ada beberapa menu, ada beberapa pilihan yang bisa kita coba, yaitu ada tambah jadwal perawatan, di jadwal perawatan hapus itu juga lihat. Di sini kita coba tambah dulu, ada Galang, nama jadwalnya misalkan kayak check up. Di sini deskripsinya check up rutin, terus dokternya di sini kita memberikan 3 pilihan dokter. Kemudian untuk dari tanggal ini sendiri kita udah memberikan validasi juga sebenarnya. Jadi dari yang bisa diinput itu cuma dari hari ini sampai dengan 1 bulan ke depan, dan untuk mengedit tanggalnya itu sendiri tidak bisa tanggal yang memang sebelum dari hari ini. Di sini untuk dari jadwal perawatan kita menyediakan 4 jadwal di jam 10, 12, 14, dan juga 16. Kemudian setelah di sini nanti bakal tersimpan juga ke dalam file biodata.txt, dan ketika kita melihat jadwal perawatan itu nanti bakal muncul seperti ini, nama pasien Galang, jam jadwalnya ini sesuai dengan yang kita masukkan tadi gitu. Dan di sini kita mungkin bakal nyoba untuk mengedit. Di sini kita memilih nomor tugas yang akan diedit, kita masukkan namanya, kita masukkan mungkin yang ingin dieditnya. Di sini kita coba cek. Nah, di sini misalkan kayak kita masukkan tanggal yang memang sebelum dari hari ini tidak bisa, ini bisa. Dan mungkin itu, dan nanti ketika kita melihat jadwalnya, ini bakal sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Di sini kita juga bisa menghapus dan memasukkan nomor yang dihapus. Di sini, kemudian ketika kita melihat lagi, itu sudah tidak ada jadwal yang sudah dimasukkan. Oke, mungkin dari implementasi ini sendiri, dari biodata dan riwayat penyakit, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan menggunakan array, kemudian dari manajemen obat itu menggunakan hash table dan juga vektor. Riwayat obat itu menggunakan vektor juga, kemudian dari penyataan jadwal itu menggunakan vektor. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.